Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya dengan Rezky Amirana Nisfa, mahasiswa dari kampus Universitas Muhammadiyah Kota Cirebon, Fakultas Ilmu dan Pendidikan, jurusan PGSD, NIM saya 200641060. Kali ini saya akan bahas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan subtema topik, tema, judul, dan kerangka karangan dengan dosen pengampu Ibu Widya Nurjanah MPD. Ya, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Dalam membuat suatu karya tulis ilmiah, kita harus dapat menentukan topik, lalu tema, judul, dan kerangka karangan. Kali ini saya akan bahas topik terlebih dahulu. Topik berarti pokok pembicaraan, pokok pembahasan, pokok permasalahan atau masalah yang dibicarakan, yang merupakan langkah awal si penulis untuk menentukan penulisan. Ciri khas dari topik yaitu umum dan bersifat terurai, dan harus nyata dan tidak boleh abstrak. Dalam arti lain, topik ialah ide gagasan bahasan atau pokok pikiran yang akan dikembangkan dalam tulisan dan akan dianalisis serta dibahas. Dalam pembuatan topik ini terdapat syarat-syarat yang harus kita perhatikan. Ada 11 syarat yang harus kita perhatikan, diantaranya yang pertama, ketika memilih topik tentu saja kita harus memilih dengan cermat. Yang kedua, diketahui oleh penulis, itu sudah pasti ya. Yang ketiga, bersifat problematik. Yang keempat, bermanfaat. Yang kelima, jangan terlalu luas pembahasannya. Yang keenam, topik yang dipilih harus berada di sekitar kita supaya observasinya bisa berjalan lebih mudah. Yang ketujuh, topik yang dipilih harus menarik bagi penulis sehingga pembaca akan merasa senang dan ketagihan dalam membacanya ya. Yang ke-8, topik dipilih dalam ruang lingkup yang sempit dan terbatas. Yang ke-9, topik dipilih memiliki data dan fakta yang objektif. Yang ke-10, topik yang dipilih harus kita ketahui prinsip-prinsip ilmiahnya. Yang ke-11, topik yang dipilih memiliki sumber acuan yang jelas. Lalu terdapat contoh topik. Contoh topik yang pertama itu seperti produksi batu bara. Nah, dengan topik produksi batu bara ini, kita bisa tentukan tema dengan melakukan observasi tentang cara-cara untuk meningkatkan produksi batu bara di Umbilin dengan menggunakan alat-alat modern dan sistem kerja yang efisien dengan indikator CAB. Nah, nanti kita bisa ambil judul seperti peningkatan produksi batu bara di Umbilin dengan modernisasi dan efisiensi. Lalu contoh yang kedua, itu ada topik seperti bangunan hijau. Nanti kita bisa ambil temanya menjadi usaha penggunaan material ramah lingkungan dan penyediaan ruang terbuka yang dapat dijadikan lahan resapan air untuk menerapkan struktur arsitektur hijau pada bangunan pemerintahan di Kota Bandung dengan indikator BCA. Nah, nanti kita bisa ambil judul seperti penerapan material ramah lingkungan dan ruangan terbuka di gedung pemerintahan Kota Bandung. Selanjutnya ada 3 cara untuk mempersempit pokok pembicaraan. Yang pertama, untuk mencegah pokok pembicaraan menjadi bagian-bagian yang masih kecil yang disebut subtopik. Yang kedua, menulis pokok umum dan membuat daftar aspek khusus apa saja nih, dan pokok itu secara berturut ke bawah. Dan yang ketiga, dapat dilakukan dengan mengajukan 5 pertanyaan seperti apa, siapa, mengapa, kapan, dan di mana. Ini untuk mengenai pokok pembicaraan tersebut ya. Selanjutnya kita akan masuk ke judul. Judul adalah perincian atau penjabaran dari topik.
Judul lebih spesifik permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Judul pada karangan ilmiah harus singkat, menarik perhatian, serta menggambarkan garis besar inti pembahasan. Secara kaidah, maksimal terdiri dari 10-15 kata diungkapkan dalam bentuk frasa, tidak boleh berupa kalimat, dan dalam judul tidak boleh ada predikat dan harus diungkapkan dalam kata benda. Selanjutnya ada contoh judul. Yang pertama, menurut waktu atau periode atau zaman. Misalnya ada contoh kebudayaan Indonesia. Nah, kita bisa lebih rinci lagi ya, kita lebih sempitkan lagi menjadi seni tari Jawa modern. Lalu yang kedua ada menurut hubungan sebab akibat. Contohnya itu seperti dekadensi moral di kalangan muda-mudi yang kita ubah menjadi pokok pangkal timbulnya krisis moral di kalangan muda-mudi. Dan yang ketiga, menurut aspek umum ke khusus ya. Itu contohnya pengaruh siaran televisi terhadap masyarakat Jawa Tengah menjadi pengaruh siaran televisi terhadap kaum tani di Jawa Tengah. Selanjutnya ada tema. Tema ialah topik yang dibatasi bidang dan lokasinya. Atau dalam kata lain, tema itu adalah topik yang sudah diperluas, topik yang sudah dibatasi. Sudah diarahkan hal-hal yang akan dibahas serta ditelaah dan sudah dirumuskan. Jadi tema juga dapat dikatakan pokok pemikiran, ide atau gagasan tertentu yang dituangkan oleh penulis dalam suatu karangan. Jadi misalnya tema itu ada 2 kata dan misalkan tema juga itu dalam 2 kata bisa terdiri dari 2-3 baris ya. Jadi secara jumlah kata lebih banyak dibandingkan topik yang sudah dibatasi bidang dan lokasinya. Nah, dalam tema ini terdapat 3 indikator yang harus kita perhatikan. Yang pertama dibatasi, diarahkan, dan tujuan. Selanjutnya ada jenis-jenis judul. Jenis-jenis judul ini terbagi menjadi 2 bagian, terdapat 2 macam. Yang pertama judul langsung dan judul tidak langsung. Judul langsung ialah judul yang erat kaitannya dengan bagian utama berita sehingga hubungannya dengan bagian utama nampak jelas. Dan yang kedua, judul tidak langsung. Judul tidak langsung yang dimaksud ialah tidak langsung hubungannya dengan bagian utama berita, tapi tetap menjiwai seluruh isi karangan atau berita tersebut. Selanjutnya nih ada syarat judul yang baik. Jadi dalam pembuatan judul itu harus memerhatikan tingkat keasliannya, lalu juga harus singkat namun menarik, lalu yang ketiga logis, yang keempat provokatif, yang kelima relevan dengan topik, dan yang keenam menarik perhatian, yang ketujuh sebaik mungkin judul tersebut terdiri dari 10-15 kata, dan yang ke-8 sesuai dengan perkembangan zaman dan pembaca ingin cari tahu terus nih, kepo apa sih yang ada di karangan yang kita buat itu gitu. Selanjutnya kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian atau penyusunan gagasan. Selanjutnya ada manfaat karangan. Manfaat kerangka karangan ada 6. Yang pertama itu untuk mengatur hubungan antara gagasan-gagasan. Yang kedua membantu menyusun karangan secara sistematis dan logis. Yang ketiga memudahkan mengembangkan karangan karena garis besar bahan sudah dipersiapkan dengan baik. Dan yang keempat mencegah pengulangan penggarapan topik. Yang kelima memudahkan memeriksa gagasan dengan topik. Dan yang keenam memudahkan mengembangkan karangan garis besar bahan yang sudah dipersiapkan dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah dalam menulis karangan. Dalam menulis karangan ini kita harus memulai dengan pemilihan topik. Nah, nanti topik yang dimaksud ini adalah pokok bahasan. Kita harus dapat memilih pokok bahasan dan
menentukan ruang lingkupnya. Dan yang kedua itu lanjut ke tema. Dalam tema ini kita harus menetapkan tujuan dan sasaran serta merumuskan pokok pikiran kita. Yang ketiga, penyusunan outline dengan menetapkan tujuan dan sasaran serta merumuskan pokok pikiran kita. Yang keempat, pengumpulan data sesuai dengan bentuk dan jenis karangan. Metode penelitian selanjutnya masih pengumpulan data, namun melaksanakan penelitian kepustakaan dan atau meneliti ke lapangan langsung. Lalu ada penulisan draft atau konsep, klarifikasi data, lalu susun menjadi wacana. Yang selanjutnya, penyusunan wacana itu kita menyunting kaidah bahasa, diksi, kalimat, dan alinea. Itu udah dalam proses tahap penulisan terakhir ya. Lalu ada bentuk kerangka karangan. Yang pertama kerangka topik, yang kedua kerangka kalimat. Yang pertama kerangka topik, yaitu di dalam kerangka topik tersebut setiap butir kerangkanya itu terdiri atas topik yang berupa frasa, bukan kalimat lengkap lagi. Karena kerangka topik dinyatakan dengan kata atau frasa kerangka topik kurang begitu jelas. Jadi karena kurang mendukung pengembangan karangan, kita bisa lupa akan maksud topik yang ada di kerangka itu, sehingganya dapat mengkaburkan gagasan-gagasan yang lain. Lalu yang kedua, kerangka kalimat. Kerangka kalimat ini setiap butir kerangkanya mempengaruhi kalimat berita yang lengkap untuk merumuskan setiap topik, subtopik, maupun subtopik lainnya. Lalu ada pola penyusunan kerangka. Yang pertama, pola alamiah. Dalam pola alamiah ini terdapat dua bagian, yaitu urutan ruang dan urutan waktu. Dan selanjutnya ada pola logis. Pola logis ini ada urutan sebab akibat, urutan pemecahan masalah, dan urutan umum kalimat serta urutan klimaks. Saya akan memberikan contoh dari kerangka topik dan kerangka karangan nih. Nah, dalam topik kita tentuin dulu ya. Contohnya itu seperti kegiatan sosial mahasiswa Fakultas Pendidikan Sekolah Dasar. Nah, nanti kerangka topiknya itu partisipasi dalam penanggulangan bencana alam. Nanti kerangka kalimatnya itu mahasiswa Fakultas Pendidikan Sekolah Dasar UMC memberikan bantuan pakaian, layak pakai, makanan instan, serta jumlah dana bantuan kepada korban banjir di Makassar, Sulawesi Selatan. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.